Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Sebelah Barat. Saya siap melakukan proses pembuatan video untuk ini. Terima kasih. Ya, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan di sekeliling kita sebelum kita memulai pembelajaran, ada sampah atau tidak? Ya, tidak. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mengawali pagi yang berbahagia ini, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Masih semangat? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita akan melakukan tes speaking. Saat saya bilang tepuk satu kalian tepuk satu kali. Saat saya bilang tepuk 3 kali, kalian tepuk 3 kali. Saat saya bilang tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Paham? Jadi ini fokus, betul-betul konsentrasi. Oke? Tepuk 1 kali. Ulang. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. 1 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sudah beres lagi, kita awali pembelajaran kita pada materi yang berbahagia pada pagi yang berbahagia ini, yaitu materi kita yaitu Tentang mata pelajaran kita tentang teknik kelas SMA. Yang materi yang akan kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini yaitu tentang materi K3, kesehatan keselamatan kerja. Jadi tujuan dari pembelajaran K3 ini untuk melatih kita atau pribadi kalian nantinya yang akan mulai bekerja di dunia industri agar kalian mulai siap terhadap segala peraturan yang ada di industri. K3 itu bukan hanya sebagai peraturan industri, juga merupakan salah satu alat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Ada yang tahu helm? Tahu. Ada yang udah pernah pakai helm? Tahu fungsi daripada helm? Tahu. Untuk apa helm? Jadi begitu juga dengan alat safety kita. Tahu kenapa penyebab kacamata las itu ada bermacam nomor tingkat kegelapannya? Ada tahu? Tidak. Itulah pada pagi yang berbahagia ini materi itulah yang akan kita bahas untuk pada pembelajaran kali ini. Oke. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi yang berbahagia ini yaitu menerapkan teknik pengalasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar dengan las busur manual atau las SMA. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan peralatan K3. Pengalasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar dengan las busur manual. Jadi pada tujuan ini nanti kalian diharapkan mampu menggunakan K3 saat melakukan praktek pengelasan dengan las SMA. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mungkin ada yang kurang paham atau lain hal sebagainya? Ada? Tidak? Kalau tidak kita lanjutkan. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain. Itu yang pertama. Jadi pada keselamatan kerja
Yang pertama sekali yaitu melindungi pribadi para pekerja. Yang intinya nanti kalau kalian sudah melakukan atau mempelajari materi ini, yang pertama materi akan kalian dapatkan yaitu K3 itu berhubungan dengan diri pribadi agar kita selamat saat melakukan proses pekerjaan di back. Yang kedua untuk menjaga keselamatan orang lain. Jadi K3 itu bukan hanya berperan untuk pribadi kita, juga pada orang lain. Tentunya melindungi peralatan. Artinya apa? Peralatan yang kita gunakan juga harus kita lindungi. Kenapa harus kita lindungi? Jangan menghabiskan biaya hanya untuk peralatan yang sama setiap hari. Oke? Yang selanjutnya adalah tempat kerja dan bahan produksi, serta yang paling penting satu lagi yaitu melindungi kelestarian yang ada di lingkungan kita tempat bekerja. Jangan sampai setelah kita bekerja itu tidak juga merusak alam. Yang intinya kita membuang limbah sembarangan dan lain hal sebagainya. Oke? Selanjutnya, kesehatan dapat diartikan juga sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Jadi di sini kesehatan ini diartikan sebagai upaya atau derajat kita terhadap tingkat keadaan fisik kita masing-masing. Jadi kalau di saat kita mulai bekerja itu kita betul-betul dulu sudah dalam keadaan sehat. Jadi tidak dalam keadaan sakit. Jadi kalau dalam keadaan sakit itu dapat membahayakan kita juga saat bekerja. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Ada alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung mulut, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Yang pertama, alat pelindung kepala. Berupa helm pelindung kepala yang berfungsi sebagai. Yang kedua, alat pelindung muka dan mata. Berupa kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan zat kimia berbahaya, percikan benda-benda kecil, uap panas, pancaran cahaya, serta benturan benda. Berupa penutup telinga atau pengibat telinga, berfungsi memberikan perlindungan dari paparan kebisingan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada telinga, serta menurunkan intensitas kebisingan yang masuk ke dalam telinga. Yang keempat, alat pelindung mulut. Berupa masker atau respirator yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring cemaran zat kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, asap, gas, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan. Berupa sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pancaran api, suhu panas, suhu dingin, arus listrik, dan bahan kimia yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang keenam, alat pelindung kaki. Berupa sepatu pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin. Yang ketujuh, pakaian pelindung. Berupa baju atau rompi keselamatan kerja yang berfungsi untuk melindungi bagian sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim maupun dari bahan-bahan kimia. Maka dari itu, alat pelindung diri harus memenuhi standar teknis yang telah ditentukan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan saat kerja. Sehingga apabila sudah memakai alat pelindung diri yang sesuai, tetap masih dituntut untuk selalu berhati-hati karena alat pelindung diri yang dipakai mempunyai keterbatasan, sehingga penggunaan APD tidak dapat melindungi tubuh secara sempurna. Akan tetapi
melindungi diri kita pribadi dulu agar kita betul-betul terhindar dari mara bahaya saat melakukan proses pekerjaan atau pengawasan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Proses pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko atau bahaya yang tinggi. Jadi kalau kita sudah mulai bermain dengan teknik pengawasan, pasti kita ada berbagai resiko. Resiko apa aja yang akan dihadapi saat melakukan proses pengawasan? Apa aja? Apa? Tunggu sini. Percikan gas. Ada lagi? Apalagi bahaya akan ditimbulkan saat melakukan proses pengawasan? Sinar las. Ada lagi? Apa lagi? Ada? Ya, dari dua tadi itu merupakan salah satu bahaya yang akan timbulkan pada proses saat pengawasan. Kata tulis tadi ada percikan las, kata ketentuan ada sinar las. Kedua bahaya itu akan kita hadapi saat melakukan proses pengawasan. Tapi kedua bahaya tersebut dapat dicegah melalui penggunaan APD. Jadi ada beberapa macam jenis atau alat keselamatan kerja yang kita gunakan pada proses pengawasan. Yang pertama ada apron dada atau pakaian kerja. Pada bagian apron dada ini, apron dada itu atau apron lengan dia terbuat dari kulit, sehingga bahan yang kita gunakan itu seperti Tengku Rizky bilang tadi, percikan las dapat terhindar. Kenapa? Bahan yang kita gunakan atau salah satu alat safety yang kita gunakan, apron dada ini dapat melindungi tubuh kita. Kenapa dapat dilindungi saat menggunakan apron dada itu? Karena bahan yang digunakan terbuat dari kulit. Oke, yang kedua ada sarung tangan las. Sarung tangan lasnya juga sebagai salah satu fungsi untuk menjaga panas daripada saat melakukan proses pengawasan. Itu yang pertama untuk menghindari panas, yang kedua untuk melindungi percikan api las, sehingga tangan kita saat melakukan proses pengawasan itu aman dan tidak ada jaket setelah melakukan proses pengawasan. Ini contoh sarung tangan las ya. Selanjutnya ada helm atau topeng las. Ini yang kita bicarakan tadi, bahwa helm dan topeng las itu untuk melindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Tidak kita sengaja atau secara tiba-tiba jatuh ke kaki kita, sehingga dengan adanya sepatu safety yang kita gunakan dapat terhindar. Oke. Yang selanjutnya ada masker las. Masker las ini berfungsi untuk melindungi pernapasan kita saat kita melakukan pemotongan ataupun pengawasan. Kenapa? Bahaya asap pada proses pengawasan itu sangat berbahaya terhadap pernapasan kita. Oke, paham? Paham. Ini salah satu contoh masker las. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari sampai di situ. Sebentar lagi kalian akan melakukan diskusi, dan saya akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan kalian dulu melakukan pembagian kelompok menurut nomor absen. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Buat kelompok. Nanti setelah itu kalian presentasi, kalian melakukan tanya jawab. Oke, paham kan? Paham kan? Ibu enggak? Nanti isinya seperti ini enggak? Punya ini ada. Katakan ada ini. Mantap. Jadi baik, kita akan melakukan diskusi. Jadi ini akan saya bagikan RKPD untuk kalian, yaitu di sini ada permasalahan yang harus kalian kerjakan nantinya melalui tayangan video yang akan kalian lihat melalui layar. Paham? Di layar nanti juga ada tayangan video
bagian LKPD ini kalian akan isi dan mencari solusi permasalahan yang akan saya tampilkan nanti. Oke? Sudah dapat LKPD-nya? Tolong dibuka, dibaca dulu langkah-langkah pengerjaannya sebelum kita lanjutkan diskusinya. Sudah dilihat langkah kerjanya? Apa langkah kerjanya? Langkah kerja pertama apa? Ada yang tahu? Bisa dibaca? Mengamati video. Yang pertama mengamati video. Yang kedua Diketikkan adalah jaga kelompok. ya, yaitu yang kedua itu mendiskusikan permasalahan yang akan kalian dapatkan di video. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan tayangan video begini. Kalian fokus dulu ke tayangan video ini agar kalian dapat nantinya proses permasalahan yang akan kalian selesaikan di lembar LKP. Oke, silakan diperhatikan. Oke, ini adalah video selama 30 menit. Jadi selama 30 menit kalian menyelesaikan permasalahan yang udah kalian dapatkan di video tadi, kalian tuangkan di LKP ini. Kalian isi sesuai dengan problem yang diminta di LKP. PD paham? Paham kan? Oke, silakan dikerjakan.
Sekarang kita akan melakukan diskusi. Kalian akan memaparkan hasil yang sudah kalian kerjakan saat diskusi tadi. Jadi permasalahan yang kalian sudah diskusikan dengan tadi, kalian paparkan. Nanti kalau kelompok lain berhak memberi pendapat atau memberi pertanyaan terhadap hasil diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok penyanyi. Oke? Untuk kelompok pertama mungkin saya mulai dari kelompok komposisi. Silakan kelompok komposisi untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh berdiri aja. Kami dapatkan yang pertama karena lidah mempunyai kecelakaan kardiak, seperti lidah makan seperti remaja saat melakukan pengasapan. Yang kedua, aneurisme penyebab kecelakaan kerja. Menurut analisis kami, jadinya penyebab kecelakaan kerja disebabkan karena tidak mematikan suatu peraturan yang telah ditetapkan dan tidak mematikan risiko yang akan datang.
Yang ketiga, tentukan alat safety yang sesuai dengan kecelakaan kerja tersebut dan fungsi. Yang pertama, kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet. Yang kedua, apron dada untuk melindungi badan dari percikan api las. Yang ketiga, sepatu untuk melindungi kaki dari barang yang akan jatuh tanpa disengaja. Yang keempat, sarung tangan untuk melindungi panas las saat melakukan pengelasan dan melindungi dari percikan las. Pertanyaan nomor 4, kumpulkan hasil diskusi. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pernyataan di atas bahwa saat melakukan pengelasan harus benar-benar memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kalau tidak memenuhi syarat akan terjadi kecelakaan pada diri sendiri dan orang lain. Baik, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain atau memberikan pendapat? Ada? Hah? Kalau tidak, kita lanjutkan kepada kelompok selanjutnya. Oke, silakan kelompok daripada MID. Menurut kelompok kami tentang anak musim tentang KPD. Nomor 1, menurut kelompok Anda apa penyebab kecelakaan kerja? Karena tidak menggunakan alat safety atau KPD dan tidak berhati-hati dalam bekerja. Nomor 2, analisis penyebab kecelakaan kerja karena tidak mematuhi protokol keselamatan kerja dan tidak berhati-hati dalam proses bekerja. Nomor 3, tentukan alat safety yang sesuai dengan kecelakaan kerja tersebut dan fungsinya. Helm las untuk melindungi kepala dari paparan sinar las atau sinar ultraviolet atau percikan las. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari panasnya benda kerja atau percikan las. Apron untuk melindungi tubuh atau dada kita dari percikan api las dan lain-lain. Sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda-benda kerja. Kelompok MID, mungkin kelompok selanjutnya atau kelompok yang terakhir, kelompok yang silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok Anda, apa penyebab kecelakaan kerja? Karena tidak memenuhi persyaratan K3 seperti tidak memakai safety kacamata saat melakukan pengelasan. Penyebab kecelakaan kerja, menurut analisis kami, terjadinya penyebab kecelakaan kerja disebabkan karena tidak memenuhi suatu peraturan yang telah diterapkan dan tidak suatu yang akan datang memerhatikan kerja. Tentukan alat safety yang sesuai dengan kecelakaan kerja tersebut dan fungsi. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet. Apron dada untuk melindungi badan dari percikan api las. Sepatu untuk melindungi kaki dari barang yang akan jatuh tanpa disengaja. Sarung tangan melindungi panas las saat melakukan pengelasan dan melindungi dari percikan las. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pernyataan di atas bahawa saat melakukan pengelasan harus benar-benar memenuhi syarat yang sudah diterapkan K3. Kalau tidak memenuhi syarat akan terjadi kecelakaan pada diri sendiri dan orang lain. Hanya itu yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, ada enggak dari kawan-kawan kita
dari kalian yang dapat mengetahui apa sih pentingnya K3? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa pentingnya K3? Oke, diperlukan silakan. Untuk melindungi diri dari para bahaya dalam bekerja. Diri dari Para bahaya darah bahaya. Ada lagi? Apa pentingnya K3? Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, mungkin dari kalian tadi diskusi yang kalian laksanakan tadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada diskusi kali ini? Dari kelompok kalian ini mungkin apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari adalah saat kita bekerja, kita selalu senantiasa memperhatikan keselamatan kerja. Untuk menghindari penyebab terjadinya kecelakaan kerja atau menyebabkan kecelakaan terhadap diri sendiri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Aska, bahwa fungsi dari kecelakaan kerja yang pertama untuk melindungi kita dari mara bahaya. Yang kedua, fungsi dari APD itu untuk melindungi orang lain yang bekerja di sekitar kita, sehingga kecelakaan kerja yang akan ditimbulkan pada proses saat pekerjaan nantinya akan semakin minim dan risikonya semakin rendah. Seperti tayangan video yang pertama kita nonton tadi, bahwa APD itu tidak untuk melindungi kita, tapi dapat mencegah kita saat melakukan proses pekerjaan. Oke, terima kasih untuk diskusi kita. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya pada materi kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara melakukan proses pengelasan pipa pada posisi 2G. Jadi kita akan mempelajari materi itu bagaimana teknik-teknik pengelasan pipa 2G. Oke, paham? Silakan kalian pelajari, kalian baca-baca di buku, boleh share di Google bagaimana materi yang akan kita pelajari pada proses pengelasan posisi 2G. Jadi sebelum kita akhiri,